Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nurul Komariah, NIM 2021121113 dari kelas akuntansi 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi audit, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expenses dan pajak dibayar di muka atau prepaid taxes. Pada kali ini, subbab yang akan kita bahas yaitu 1. Mengenai sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. 2. Tujuan pemeriksaan atau audit objectives biaya dan pajak dibayar di muka. 3. Prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Subbab pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan yang digolongkan biaya di muka yaitu 1. Premi asuransi atau prepaid insurance. 2. Sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang atau prepaid rent. 3. Biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid orders. Misalnya, biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi atau hadiah berupa gantungan kunci dan payung, dan lain-lain. Pajak dibayar di muka sendiri adalah pajak dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan dan akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka yaitu PPh 22 dari impor barang. Lalu ada PPh 23 dari bunga, dividen atau pembagian laba saham, royalti, dan manajemen fee. Lalu ada PPh 25 yaitu mengenai setoran masa pajak penghasilan. Dan ada PPN masukan yaitu pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Subbab kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan pemeriksaan audit atau audit objectives biaya dan pajak dibayar di muka. 1. Untuk memeriksa apakah pendapatan internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. 2. Untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. 3. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan. 4. Untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran. 5. Untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Subbab terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. 1. Ada prosedur pemeriksaan atau compliance test. 2. Ada prosedur penerimaan substantif sewa dibayar di muka. 3. Ada prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. 4. Ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. 5. Ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. Pertama yaitu prosedur pemeriksaan compliance test, yaitu mempelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. A. Dalam hal ini internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. B. Lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Lalu tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka.
Yang kedua ada prosedur penerimaan substantif sewa dibayar di muka. 1. Meminta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan. 2. Cek ketelitian perhitungan matematis. 3. Cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. 4. Lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement. 5. Tie-up atau TIN. 6. Buat usulan audit adjustment juga diperlukan. Lalu yang ketiga ada prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. 1. Minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Cek mathematical assurance. 3. Cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid insurance. 4. Cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. 5. Lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. 6. Periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. 7. Tie-up untuk yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. 8. Periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 9. Perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bunkers clause, maksudnya yaitu apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayar kepada bank. 10. Buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Lalu ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. 1. Minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. 2. Cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar saldo awal kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. 3. Periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan bukti pembelian. 4. Periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Lalu yang terakhir ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. 1. Minta rincian prepaid taxes per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. 2. Cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. 3. Untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT PPh Badan. 4. Untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT masa atau SPM. Sekian presentasi dari kami mengenai materi pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expenses dan pajak dibayar di muka atau prepaid taxes. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.